terlihat putri sulungnya itu kondisi fisiknya menurun lantaran kelelahan dengan rutinitasnya di panggung hiburan. Ya, pasca didiagnosa mengidap penyakit kanker mulut rahim, pemilik nama lengkap Yuli Rahmawati itu tetap terlihat tegar. Namun ketegaran Jupe melawan sakitnya menuai kesedihan yang mendalam dalam diri sang bunda. Kadang-kadang itu yang mama tuh salut sama dia ya. Walaupun keadaan sakit kayak apa, dia nggak pernah mau ngeluh, nggak pernah bilang sama mama, nggak pernah bilang. Paling mama taunya, loh itu kemarin dia nggak ngomong apa, bilangnya enak-enak aja, sehat. Kadang-kadang kan mamanya selalu ngomong, Yuli apa kabar, baik ma. Padahal nggak tahu dia di rumah sakit. Aduh gimana ya, mau juga kadang suka sedih gitu ngeliat dia. Orang tuanya tuh yang di TV ngeliat dia tuh seger. Padahal nih mama nih yang ngerasain. Padahal tadi dia lagi sakit gitu. Padahal dia lagi sakit gitu aja dia bisa kerja. Tuh, yang orang tuanya kadang-kadang bilang bohong dia sakit, ya Allah. Mama bilang ya udah nggak apa-apa, hanya Allah yang tahu. Yang lebih miris lagi adalah sejak mengidap penyakit kanker serviks, pelantun tembang Aku Rapopo itu tak mampu mengontrol emosinya jika tersulut. Ya, kenapa sih orang nggak ngertiin posisi saya yang lagi berjuang hidup dan mati gitu loh. Jadi itu yang ada di otak saya gitu. Saya ini lagi berjuang hidup dan mati. Terus ketika ada masalah, saya langsung nyetrum gitu. Langsung kayak semua naik, perasaan tuh kayaknya detak jantung saya tuh lebih cepat. Kan kalau orang sakit itu sensitif, nggak boleh ada orang yang ngomong gini nggak sensitif aja. Gimana kalau kita sakit ya, jadi perasaannya kita tuh kayaknya nggak dipedulin sama orang gitu kan, sensitifnya. Makanya dia sedikit marahnya itu ya dia melampiaskan aja gitu emosi dia. Sebenarnya sih enggak gitu ya, karena dia merasa dia sakit aja gitu. Karena setiap orang sakit itu apalagi sering di kemo, jadi kita udah lebih yang kayak ngerti gitu, nggak dimasukin ke hati gitu. Jadi oh ya udah gitu, aku lebih ngerti aja. Kadang-kadang Kak ingat kakak lagi sakit, apa namanya, jangan marah-marah. Oh iya pasti kayak gitu. Karena kan kalau bukan kita ingetin siapa lagi kan. Ya, itulah kondisi Jupe kini. Jupe beruntung memiliki keluarga yang begitu mengerti dan sayang kepadanya. Tak hanya keluarga, sahabat pun banyak yang peduli kepada wanita kelahiran Jakarta itu. Bahkan ketika kondisi mantan istri Gaston Castanyo itu kembali terpuruk dan harus dirawat di rumah sakit, para sahabat khususnya Ayu Ting Ting terkejut seolah tak percaya. Kemarin belum lama, beberapa hari yang lalu teleponan sama saya baik-baik aja, saya memang telepon gitu. Dia emang kalau saya nggak telepon dia pasti WhatsApp gitu. Lu mana aja lu nggak telepon aku gimana? Nah, saya baru tahu, beneran baru tahu, dia nggak bilang dan nggak ngomong. Kalau kondisinya emak lagi menurun mungkin karena kecapean, kan dia juga kan lagi sakit, dalam kondisi lagi sakit tapi dia tetap kerja gitu ya. Jadi ya mau gimana, yang penting ya udah kita doain aja, kita sebagai sahabat doa, support, kasih semangat udah. Ya doanya pengen diberi kesembuhan lah, kesehatan, mudah-mudahan bisa berkarir lagi dan kembali lagi ke kerjaan yang seperti biasa. Jupe sepertinya ingin memperlihatkan ketegaran di hadapan keluarga dan sahabat, meski kondisinya cukup memprihatinkan. Itulah seorang Julia Perez yang tak ingin orang yang dicintainya sedih melihat kondisi kesehatannya. Sebagai orang tua ya sedih lah, karena satu sisi dia sakit tapi dia harus kerja, harus cari uang, dia harus mikirin adik-adiknya. Dia selalu memikirkan orang lain tapi tidak memikirkan dirinya tuh lagi sedang sakit. Dia aja nggak sedih kok, masa aku sedih gitu. Jadi jangan nangis gitu, jadi bikin dia semangat aja gitu. Ya pasti kita juga ikut prihatin sekali dengan kondisi Julia Perez. Tapi kalau bisa kita lihat ya Ovi di sini ya, positifnya itu adalah dia itu selalu memancarkan senyum, walaupun mungkin dalam hatinya pun merasakan sakit yang luar biasa yang kita pun mungkin tidak terbayangkan. Benar. Seperti apa yang dialami begitu kan ya. Iya, dan kita semua tahu betapa ketika dia sakit pun kerjanya masih nomor satu loh. Sampai iya, yang kemarin untuk keluarga ya, untuk demi keluarganya. Kayak tadi kan sahabat-sahabat juga tahu, keluarga juga tahu bahwa Jupe itu adalah orang yang selalu menomorsatukan orang lain dibanding dirinya sendiri. Jadi pasti mungkin kesakitan itu ditahan sendiri gitu ya. Tapi mungkin kalau pesan aku buat Julia Perez saat ini ya, boleh memikirkan orang lain di sekitarnya, tapi kondisi badan tetap harus nomor satu karena cuma Julia Perez sendiri yang tahu kondisinya ya. Jadi harus tetap jaga kesehatan, pekerjaan boleh, tapi
tahu porsinya, porsi tubuhnya seperti apa. Dan pastinya kita berharap semoga Julia Perez pun cepat sembuh ya. Itu juga karena kan kita semua pasti fans-fansnya, keluarga, sahabat semua pengen cuma satu, bahwa Jupe itu sehat. Betul sekali, pasti kita nggak sabar untuk melihat dia berkarya lagi. Seperti kita juga nggak sabar buat menyapa pemirsa di rumah. Ayo pemirsa, sampai jam 4 sore nanti. Saya Ovidian. Dan saya Vivian pasti akan mengupdate berita selebriti terkini, terhot dan terindep hanya di Obsesif. Nah, ini kita kembali bicara soal kesehatannya Jupe nih ya. Kan kita semua tahu Jupe ini serba bisa, kerjanya luar biasa. Tapi pas divonis sakit kanker serviks ini, dia tuh justru tambah makin getol kerjanya seperti yang tadi tambah kita bilang. Semangat ya. Dan Jupe ini juga tidak mau dikasihani dan ia pun justru mengoroskan prestasi dari sisi akademik. Dan langsung saja kita simak kisah perjuangan Jupe melawan kanker yang dideritanya berikut ini. Perjuangan Julia Perez untuk melawan sakitnya memang patut diacungi jempol. Bagaimana tidak? Meski dalam kondisi sakit dan harus rutin menjalani kemoterapi, Jupe tetap gesit menjalani rutinitasnya di panggung hiburan tanah air. Tak ada kata berleyeh-leyeh dalam hidup Jupe. Selain masih aktif warawiri di layar kaca, wanita yang pernah menyabat penghargaan pemeran utama wanita terbaik Festival Film Bandung 2013 itu juga fokus pada dunia pendidikan. Tak puas dengan gelar S1, kini Jupe melanjutkan studi strata 2 atau S2 konsentrasi hukum. Kalau kita suka sesuatu, kita akan selalu memprioritaskannya. Dan saya suka pendidikan, jadi saya memprioritaskannya. Saya memang fokusin sekarang ini 2 tahun ini untuk selesaikan S2 saya dulu. Karena saya memang mengejar sampai S3, sampai doktor. Karena kalau saya punya anak, saya mau anak saya itu bangga bukan karena oh mama gue cakep, mama gue artis, mama gue kaya, enggak. Saya nggak mau itu. Tak hanya itu, sebagai survivor kanker, jangan tanya semangat Jupe untuk sembuh. Yang membuat haru adalah meski dalam keadaan sakit, sebagai bentuk dukungan Jupe terhadap penderita kanker lainnya, pemilik nama asli Yuli Ramawati ini mendirikan rumah singgah untuk penderita kanker yang membutuhkan tempat menginap yang nyaman selama bolak-balik terapi. Kenapa saya buat rumah singgah ini? Karena saya merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Karena kalau orang lagi berjuang dengan cancer itu harus dijauhi dengan stres. Tapi kalau ya contohnya, kalau mereka harus cari tempat tinggal, cari makan, itu kan stres. Jadi saya mengurangilah beban. Setidak-tidaknya ya 5 keluarga cukup gitu. Kami berusaha membantu. Kalau Tuhan nanti berkehendak lain untuk membuat lebih besar lagi, kenapa tidak? Ya alhamdulillah sekarang dia banyak kegiatan di luar amal-amal, itu kan untuk ibadah dia gitu ya. Ya, itulah Jupe. Bahagia dan pantang menyerah seolah menjadi obat mujarab demi kesembuhan penyakitnya. Ditambah sifat Jupe yang pantang menyerah dan tak ingin dikasihani oleh orang lain karena penyakit kankernya, membuat pelantun Aku Mah Gitu Orangnya itu bak wanita super. Bahkan di akun Instagramnya, Jupe sempat menolak untuk menerima bantuan yang kabarnya sengaja dimotori oleh sahabat karibnya Jessica Iskandar. Karena memang belum terfikirkan untuk membuat yang disebutkan itu gitu. Jadi kalaupun ada, mungkin pasti teman-temannya Kak Jupe yang terdekat dulu pasti. Kalau ngomong gak ada duit ya bener, kadang dia suka gak ada duit. Bayangin gak, seorang Julia Perez ATM-nya sampai 37.000 duitnya. Saya, mana nomor rekening lo, sini gue kirimin gitu. Jadi Jupe-nya gak mau. Seolah mendapat anugerah atas semua perbuatan yang dilakukannya, Jupe dan Dewi Persik yang sempat disebut-sebut musuh bebuyutan kini sudah akur. Berawal dari acara hitanan putra ketiga Eko Patrio beberapa waktu lalu, intimitas antara Jupe dan DP kembali dipertontonkan kepada halayak saat mereka berdua tampil di satu panggung. Perasaan bahagia pastilah Mas, karena akan lebih merasa tenang adanya kedamaian itu. Kita sudah memaafkan, tapi kalau tidak terlihat secara nyata kayak kurang afdol gitu loh. Perdamaian, bener-bener kita juga damai. Jadi tuh memang Om Eko juga
acara kita membawa berkah buat kami berdua. Terus baru kemarin ketemu, ya senang, bersyukur, alhamdulillah, menambah saudara lagi. Kalau bisa bukan hanya sebagai teman seprofesi, tapi bisa menjadi kakak adik. Akhirnya memang yang paling indah adalah bersahabat. Ibaratnya kan apa ya, kalau kita berbicara yang kemarin yang sudah-sudah. Namun sayang, jika Jupe mampu kembali merajut pertemanan bersama Dewi Persik, Julia Perez harus kembali berurusan dengan hukum. Ya, Jupe ditantang Nikita Mirzani untuk bertarung di jalur hukum. Meski Jupe telah meminta maaf, namun wanita yang karib disapa Niki itu tak sedikit pun menggubris niatan baik yang dilayangkan Jupe kepadanya. Bahkan Jupe mengaku terkejut dengan keputusan Niki yang terkesan ingin menjebloskannya ke hotel Prodeo. Tidak apa-apa, saya sudah ikhlas. Setidak-tidaknya teman-teman sudah pada tahu semuanya curahan hati saya. Ya, kita menginginkan saya minta maaf, saya sudah melakukannya. Ya ternyata kan sekarang tidak diindahkan, justru nerusin. Ya tidak apa-apa, kita akan lanjutkan terus. Saya ngikutin apa yang dia inginkan. Mama juga bilang minta maaf kalau memang dia salah-salah kata. Mama bilang maklumin lah, kalau orang lagi sakit kan ada aja pikirannya, itu yang bikin emosi dia, marah. Kalau bisa nggak usah diperpanjang lah ya. Segala sesuatu bisa dimusyawarahkan. Ini harus dikasih pelajaran yang sebesar-besarnya supaya orang-orang yang mau melakukan ini akan berpikir mungkin ratusan juta kali gitu untuk melakukan ini gitu loh.